akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Sadu. Bapak Ibu Anumodana atas kebersamaannya, menyisihkan dan menggunakan waktu kita gunakan bersama, yaitu untuk berbuat baik dengan belajar Dhamma bersama. Hal yang baik yang sudah kita lakukan yaitu membiasakan diri datang ke wihara, menyisihkan waktu dan menggunakan waktunya digunakan untuk berbuat baik. Seperti ini sepatutnya untuk dijaga. Mengingat di dunia ini banyak hal yang baik yang perlu dicari dan didapatkan. Sebaik apapun hal baik di dunia ini, tidak ada yang lebih baik sesungguhnya kalau dibandingkan dengan perbuatan baik itu sendiri. Kok bisa begitu? Logikanya berpikir bagaimana, Bante? Sangat mudah sekali. Misalnya ibu bapak perlu tempat tinggal, membangun rumah itu jadi sampai indah sekali. Apakah cuma hanya rumah saja yang diperlukan? Tentu saja tidak, fasilitasnya. Juga perlu kendaraan dan lain sebagainya, perhiasan. Itu semua adalah hal yang baik patut untuk dicari dan didapatkan. Tapi baiknya semua yang saya katakan itu tadi terbatas. Dalam kehidupan ini bisa digunakan, tapi dalam kehidupan berikutnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Itulah kebaikannya terbatas. Itu pun tidak semua yang saya sebutkan tadi, hal yang baik yang bersifat duniawi ini bisa dipakai. Kok bisa begitu? Logikanya berpikir bagaimana, Bante? Gampang. Misalnya orang mempunyai fasilitas yang cukup, tapi kalau dia makan ini jangan, makan itu enggak boleh. Ya, walaupun punya duit banyak bisa beli, terbatas tidak? Terbatas juga. Walaupun mempunyai duit banyak, kalau tinggal kita di daerah yang enggak kondusif, bukan hanya petasan saja yang meledak, tapi juga rudal. Baiknya dari segala yang tadi saya sebutkan itu ternyata terbatas. Akan tetapi kalau ibu bapak bisa menyisihkan sebagian waktunya, kebiasaan baik yang sudah kita lakukan seperti saat ini, Anda kita bisa menjaga untuk sarana berbuat baik, kebaikan itu, kebaikan daripada perbuatan baik itu, maksud saya, itu tidak hanya terbatas baiknya di dunia ini saja, tetapi juga dalam kehidupan yang akan datang, itu pun diperlukan kebaikan. Nah itu syair dalam Dhammapada ya 18, ada syair begitu. Bunyinya, Ida nandati beca nandati, kata punyo upaya tanandati, punyang me katanti nandati, bio nandati sukating katu. Itu dalam kata Dhammapada, syair Dhammapada 18 ya, di dunia ini bahagia, dalam kehidupan berikutnya atau di alam berikutnya juga berbahagia. Siapakah orang yang di dunia ini bahagia, dalam kehidupan berikutnya juga bahagia? Mereka yang telah melakukan perbuatan baik. Karena kebaikan itu nama lainnya adalah kebahagiaan. Selagi berpikir berbuat baik, orang tersebut sudah bahagia, apalagi kalau sebab baik yang dilakukan itu sudah membawa akibat, tentu akan lebih berbahagia lagi. Nah inilah baiknya daripada perbuatan baik ibu bapak yang perlu menjadi perenungan kita semua, menyisihkan waktu seperti saat ini kita gunakan untuk berbuat baik bersama. Kebaikan itu lebih baik daripada segala hal yang baik di dunia ini.
Kendati saya menekankan hal itu, jangan sampai berpikir separuh lagi. Kalau gitu, Cik, nyenggol sebelahnya. Kita nggak perlu bikin rumah yang bagus-bagus. Kalau begitu, Cik, nyenggol, kita nggak perlu punya perhiasan yang mahal-mahal gitu. Ya nggak begitu dong berpikirnya. Itu semua perlu, tetapi jangan hanya hidup itu kita hanya gunakan untuk kita tinggalkan, mencari yang akan kita tinggalkan, tapi juga harus mencari yang mesti kita jadikan bekal dan kita bawa, yaitu perbuatan baik. Nah, ini berpikir secara komprehensif, utuh. Tapi kalau cuma itu tadi kan sepenggal-sepenggal saja, nah itu namanya kan mengonfrontasikan ya kebutuhan dengan bekal hidup. Seharusnya ini seiring ya, antara hidup ini perlu kebutuhannya, dan kehidupan ini juga harus digunakan untuk bekal menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Tidak lain yaitu perbuatan baik, itu lebih baik daripada hal yang baik lainnya. Bu, Bapak, ini pengantar, saya sampaikan di depan supaya ini diingat, agar sesibuk apapun bisa untuk menyisihkan waktunya, menggunakan waktunya untuk digunakan berbuat baik. Nah, ini poin pertama pengantar ya. Jadi kita sekarang baru mau tugas saya mulai ya, mau Dhamma di sana dengan judul atau batasan bahasan Dhamma itu untuk mengetahui atau mengenal atau memahami lebih mendalam lagi karakter orang lain. Bu, perlu enggak ya mengetahui ya, mengenali, memahami karakter orang lain sekiranya perlu tidak? Perlu, karena kita sendiri kan orang toh. Kalau nggak perlu kan kita nggak mau mengenali nih karakter diri kita sendiri juga. Mengetahui, memahami, mengenali karakter orang itu perlu. Satu itu ya, argumentasinya dalam berpikir kita juga termasuk orang. Saya kira orang itu di luar diri kita, Bante. Ya enggak lah, orang itu mencakup diri kita. Jadi mengetahui, mengenali, bahkan memahami karakter daripada orang itu penting. Karena kita sendiri adalah bagian daripada kata itu, yaitu orang. Satu. Yang kedua, Bu, Bapak, kita ini kan tidak sendiri. Nah, ini kalau salah dikoreksi ya kata-kata saya. Kita ini kan, saya ini kan tidak sendiri ya, kita ini kan tidak sendiri. Di antara diri kita juga ada orang lain. Apalagi Bu, Bapak sudah memutuskan apa, Bante? Saya lupa, masa lupa. Memutuskan Anda sebagai berumah tangga. Coba dulu kalau pertimbangan dengan saya, kan saya anjurkan jadi samanera. Habis enggak diajak pertimbangan sih waktu memutuskan kan, diputuskan sendiri mau jadi berumah tangga. Faktanya ibu bapak sebagai berumah tangga. Berumah tangga itu kan tidak sendiri, mempunyai pasangan hidup. Nah, ini konsekuensinya rumah tangga itu kan memang memutuskan mengambil pasangan hidup. Cukupkah rumah tangga itu hanya pasangan hidup suami istri? Enggak cukup. Berharap juga lahirnya anak-anak dalam keluarga. Nanti kelanjutannya bagaimana, Bante, kalau tidak mempunyai keturunan? Nanti bagaimana kalau kita sudah tua dan sakit, bagaimana, Bante? Wah, panjang itu kalkulasinya. Saya ngomong begitu kok pada ngelihat saya terus sih. Tapi saya enggak memikir itulah, biar kalau tua ya tua, sakit ya sakit lah gitu. Kan ada anak utama apa? Anak yang pertama, enggak. Anak utama kita dalam kehidupan itu adalah karma kita masing-masing. Itu harta utama, itu anak utama, itu keluarga utama, bahkan pemilik dan pewaris. Enggak bisa dikotak-katik orang lain. Kalau karma kita enggak baik-baik walaupun anak kita selusin, bisa juga anak-anak itu lupa pada ibunya loh ya. Padahal selusin loh. Enggak punya anak juga kalau orang itu karmanya baik, anak orang lain ngerawat lagi gitu loh. Karena itu wujud daripada karmanya itu anak utamanya gitulah. Jadi harus dipahami
anak biologis dengan anak yang sesungguhnya, yaitu buah daripada perbuatannya sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, karena Anda sudah memutuskan sebagai berumah tangga, tidak cukup hanya pasangan suami istri, ada anggota keluarga, anak, saudara, dan lain sebagainya, ya, punya anggota keluarga itu. Nah, disinilah pentingnya Anda, kita itu mengenali atau memahami atau mengetahui karakter orang itu sendiri atau orang lain. Sebab kalau tidak bisa mengenali, mengetahui, memahami karakter orang lain, sedangkan kita itu hidup dengan orang lain, suami, istri, anak, keluarga, wah, itu bakal menimbulkan permasalahan yang serius. Nah, kalau Timur Tengah kan sudah ada perdamaian segala loh ya, kalau nggak saling mengenal itu rumah tangga, wah, pagi selisih, siang damai, sore selisih lagi, sore selisih, malam enggak selisih lagi, damai dan lain supaya terus begitu. Jadi kalau tidak mengenal, mengetahui, memahami karakter orang, itu tidak mudah dalam hidup bersama. Maka mengetahui, mengenali, memahami itu sangat penting. Logikanya itu, karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup dengan yang lain. Kalau enggak memahami, itu bisa menjadi persoalan serius dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, setelah mengenali, mengetahui dan memahami, itu diharapkan yang kedua untuk bersikap. Bagaimana kita bersikap di antara suami istri, bersikap di antara anggota keluarga, bersikap di antara anggota masyarakat. Memahami atau mengerti, kita dianjurkan untuk bersikap yang elegan. Apakah cukup hanya bersikap hidup ini? Tidak cukup. Setelah menyikapi, hendaknya hidup ini bertindak. Kita ini kan beraktivitas, harus bekerja, harus bertindak. Setelah bertindak, yang terakhir mesti untuk menerima. Apa adanya yang ada. Suka dengan saya, kata pasangannya, suka, harus bisa menerima apa adanya loh ya. Wah, itu syarat mendasar loh. Kalau enggak bisa menerima apa adanya, mencari-cari yang tidak ada, wah, bisa persoalan serius juga itu. Nah, inilah pentingnya mengerti, menyikapi, bertindak, dan untuk menerima. Nah, ini pentingnya untuk mengetahui, mengenali, memahami akan karakter, itu akan ke sana. Maka mengetahui karakter orang itu sangat penting, karena diharapkan muncul faktor-faktor yang tadi. Mengerti, menyikapi, bertindak, dan menerima. Baik, kita mulai dari yang pertama, untuk mengenali orang itu baik atau tidak baik. Perlu, Bu? Perlulah, tapi jangan hanya mengenali orang itu baik atau tidak baik, yang utama diri kita mesti harus baik. Kalau cuma mengenali orang lain baik atau tidak baik, kita enggak baik, nah itu sama dengan ngitung kambing tetangga. Tetangga jualan kambing, kita enggak dapat jatah, karena itu kambing tetangga. Gitu. Kita mesti harus baik. Untuk mengetahui orang itu baik atau orang itu bermoral atau tidak, nah ini dalam acuan atau referensinya Anguttara Nikaya kelompok 4. Ya, jadi ada juga referensinya, bukan ini ya karangan saya sendiri kayak renungan di pagi hari gitu. Itu kan ya untuk memotivasi ya, untuk mengingatkan hidup ini harus gunakan untuk melakukan perbuatan baik dengan renungan-renungan kehidupan sehari-hari. Tapi ini ada referensinya, ada pijakannya ya, dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 itu kita akan mendapatkan ya pelajaran dari sana, diantaranya adalah untuk mengetahui orang itu baik atau tidak baik, orang itu memiliki moral yang baik atau belum memiliki moral yang baik, itu bisa diketahui dengan metodenya. Dalam Anguttara Nikaya itu dianjurkan untuk kumpul bersama. Dengan kumpul bersama itu loh, nanti akan bisa mengetahui.
Tapi tidak cukup hanya kumpul. Nanti kumpul sehari, 2 hari, seminggu, nggak cukup waktu itu. Sama dengan kayak nanam jagung, seminggu mau dipanen. Bu, bisa? Nggak bisa. Waktunya nggak cukup nanam jagung itu 1 minggu dipanen. Kalau mau waktu singkat supaya dapat jagung, jangan nanam di kebun, di supermarket. Ya, beli jagung. Karena yang nanam orang lain. Ya, kita nggak usah nanam, beli lah, itu bisa dapat jagung cepat gitu. Kalau ada orang jualan jagung di sana, nah, metodenya harus diubah. Oh, jadi kalau mau mengetahui orang itu baik atau tidak baik, orang itu mempunyai latihan moral yang baik atau belum, itu kita dianjurkan untuk kumpul bersama. Tapi juga tidak hanya sekedar kumpul, perlu waktu yang cukup. Sebab kalau sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, lah itu hanya mengenal lapisan luar atau kemasannya. Ya, orang bisa enggak mengetahui sebenarnya, karena itu hanya kelihatan yang di permukaan, belum tahu yang sebenarnya orang tersebut. Dianjurkan kumpul bersama dengan cukup waktu. Apakah cuma itu saja, Bante? Tidak. Kalau cuma hanya kumpul dengan waktu yang panjang, langsung mengenal, tidak cukup. Itu ilmu sendok itu masih. Sendok maksudnya, Bante, sendok itu walaupun lama tercelup di kuah. Bu, sendok tahu ya? Kalau enggak tahu keterlaluan benar ya. Sendok itu walaupun tercelup di kuah lama, ya, kumpul dengan kuah, tercelup di kuah yang lama, sendok bisa ngerasakan enggak rasanya kuah atau sayur? Enggak bisa. Maka yang ketiga dianjurkan kumpul bersama dengan waktu yang cukup, dengan pengamatan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar ngelihat saja, memperhatikan. Entah itu pasangan hidupnya, entah itu anaknya, entah itu saudaranya, entah itu temannya, siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kumpul yang bersangkutan dengan waktu yang cukup, tetapi juga untuk mencermati. Yang keempat adalah bagian daripada untuk mengetahui itu, baru menyimpulkan atau penilaian. Itu pun menilainya jangan sampai berdasarkan like and dislike, suka maupun tidak suka. Ini enggak akan objektif. Bu, cinta dengan benci itu sama enggak? Iya, cinta dengan benci itu kan lawannya toh, sama dengan langit dan bumi. Cinta itu positif, benci itu negatif. Dalam hal ini memang beda. Cinta itu positif, benci itu negatif. Tapi ketika dua hal ini digunakan untuk melihat, untuk menilai, dua-duanya tidak akan objektif, subjektif. Di sini ada kesamaannya. Maka ketika kita ingin mengetahui, tidak boleh menggunakan ini. Karena kalau menggunakan kacamata cinta maupun benci, tidak akan bisa melihat apa adanya. Subjektivitas yang akan muncul tidak akan menjadi objektivitas untuk mengetahuinya. Oh, jadi banyak syaratnya ya, Bante, ingin mengetahui orang saja. Zaman dulu orang tua-tua kita kok enggak gitu ya, Bante, cara untuk mengambil menantu misalnya. Gimana caranya? Dulu itu kalau dilihat dapurnya bersih, jemurannya itu rapi, wah itu sudah ini karakternya bagus gitu. Kalau sudah dapurnya itu berantakan, jemurannya itu ya enggak rapi gitu, cara jemur itu, ini orangnya selebor ini gitu ya. Zamannya berbeda ya. Jadi ini kan dalam perspektif, dalam Dhamma itu begitu, cara untuk mengetahui karakter orang itu, selain kumpul bersama, waktu yang cukup dicermati. Penilaian yang objektif itu menilai dengan bijaksana. Bijaksana artinya bebas daripada hanyut kecintaan, penolakan dengan kebencian itu. Jadi netral ya. Kalau ya benar katakan benar, kalau tidak benar katakan tidak
benar. Kayak syair lagu saja, Bante. Ya enggak lah, kan syair lagu itu kan ngambil dari realitas kehidupan ya. Katakan benar yang benar, katakan yang salah itu salah. Bisa secara objektif begitu apabila Ibu Bapak kita semua untuk mengetahui tanpa dua kacamata tadi. Ya, benci dan cinta, atau orang bijaksana. Orang bijaksana itu diibaratkan enggak sendok, Bu. Kalau sendok tadi diibaratkan orang yang bala itu kebodohan batin. Orang bijaksana itu diilustrasikan kayak lidah, itu dalam Dhammapada. Nah, lidah itu baru nyicipin kuah gitu saja kan langsung rasa, kurang apa sih? Kurang garamnya, tambah garam. Cicipin satu lagi, masakan, kurang apa nih? Kurang gulanya, kurang manis, kasih. Oh, ini kurang sedap, cukup sudah asinnya, manisnya sudah cukup, tapi sedapnya kurang. Langsung dia spontan itu merasakan lidah, tidak seminggu baru merasakan. Nanti masakannya ya menjadi sudah enggak ya haucak lagi kalau sudah seminggu baru dirasakan gitu. Kontan pada saat itu, jadi objektif. Jadi Ibu Bapak, kalau kita ingin mengetahui orang itu baik atau tidak baik, atau bermoral atau belum bermoral, itu dengan waktu yang cukup, kumpul bersama, dengan pengamatan yang cermat, dengan penilaian yang objektif. Itu akan bisa diketahui, oh orang ini memang bagus orangnya. Karena apa? Dia ya dengan si A juga begitu, dengan si B juga begitu, dengan si C juga begitu. Tidak menggunakan standar ganda. Jangan sampai kalau untuk dirinya sendiri demokrasi, kalau untuk orang lain enggak demokrasi, wah standarnya bisa ganda kan. Dalam kehidupan ini kan kita dapat banyak pelajaran gitu loh dalam kehidupan. Nah, ini benar-benar standarnya kalau demokrasi pada diri sendiri juga demokrasi untuk orang lain. Kalau adil untuk dirinya sendiri juga adil untuk orang lain. Jangan sampai ada istilah juga tajam ke bawah, tumpul di atas. Itu istilah-istilah yang kita ya dapatkan dari pelajaran itu. Nah, ketika untuk mengenali orang bijaksana itu demikian adanya. Jadi dengan si A ya begitu, dengan si B juga begitu, dengan waktu yang lama dia cermati juga memang begitu. Tapi kalau dengan si A begini, dengan si B kok lain lagi, dengan si C lain lagi, terus berubah-ubah sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak berdasarkan realitas kebajikan itu, nah itu akan bisa diketahui jelas orang ini adalah orang baik, orang ini adalah orang tidak baik. Dengan cara seperti itu kumpul bersama. Nah, jadi kalau sudah 10 tahun, bahkan sudah 30 tahun, sudah punya cucu 4, ke Bante sudah 60 tahun, tapi enggak mengenali pasangan hidupnya, itu berarti kumpul tapi enggak mencermati itu, gitu loh. Ya, kalau sudah jadi omah dan opa gitu ya, tapi enggak mengenali persis pasangan hidupnya, itu kumpul lama loh ya, sudah. Nah, tapi kalau enggak, itu berarti enggak mencermati, kumpul simpul enggak mencermati. Apalagi kalau langsung banding-bandingkan, kalau tahu begini, dulu saya enggak mau, kalau tahu begini, terus saja itu keluar lagi itu kata-kata lagi. Nah, ya itu enggak bijaksana lah, itu pilihan siapa? Pilihan saya sendiri ya Bante. Ya jangan begitu dong kata-katanya. Nah, inilah resiko pilihan saya sendiri. Sehingga bisa apa? Bisa menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangannya. Karena menyesali juga enggak akan ngubah keadaan. Karena itu konsekuensi daripada pilihan. Bu, Bapak maaf ya kalau pas ada yang cocok, ini bukan di WA orang suruh menyampaikan loh ya gitu, karena ngomong banyak begini ini kan bisa juga ada yang cocok gitu. Karena berdasarkan tahun 90-an saya ceramah di Jakarta dan di Surabaya. Memang ceramah begini ada yang cocok, senang, yang tidak cocok lain lagi. Yang cocok, wah ketemu lagi, wah Bante ini bagus ceramahnya, dipuji-puji. Di Surabaya enggak cocok, saya dapat surat kaleng. Itu konsekuensi daripada memang ceramah ini. Padahal ceramah itu kan enggak mungkin untuk ngulitin orang, itu enggak mungkin. Tapi apa yang disampaikan karena banyak itu bisa jadi kadang-kadang bisa pas gitu. Jadi kalau pas itu kan berarti tadi saya di WA orang suruh menyampaikan gitu, bukan ya. Itu jadi harus diklarifikasi dulu supaya tidak salah pengertian. Satu, mengenal
orang baik atau tidak baik atau bermoral itu dengan kumpul bersama. Dengan kumpul bersama, orang tersebut bisa diketahui ini orang moralnya bagus atau kurang bagus. Sekarang untuk mengenal yang kedua. Caranya saja ya untuk mengenal apa Bante? Orang itu mempunyai integritas tidak, mempunyai kejujuran tidak. Dianjurkan apa? Untuk kerjasama. Nah, ini dianjurkan untuk kerjasama. Tentu saja kerjasama dalam segala bidang kehidupan ini. Segala aspek kehidupan ini bisa kita jadikan untuk menjalin kerjasama. Misalnya kegiatan sosial, di wihara kan kegiatan sosial. Nanti kalau enggak ke wihara di rumah misalnya partner bisnis, nah di situ kan bisa kerjasama juga. Misalnya jadi anggota partai, bisa juga kan yang mau pada ya jangan ke sana lah Bante. Enggak lah, ini kan perumpamaan saja gitu ya, perumpamaan. Bisa kerjasama dalam segala bidang aspek kehidupan. Nah Ibu Bapak dalam kerjasama itu tetapi tidak hanya sehari dua hari. Ini rumusnya sama, kerjasama dengan butuh waktu. Jadi kalau cuma sehari dua hari ya itu permukaan lagi. Butuh waktu, selain butuh waktu mesti dicermati temannya dalam kerjasama itu. Entah itu sosial, entah itu bisnis, entah itu di bidang birokrasi, politik dan lain sebagainya, budaya dan lain sebagainya. Mesti harus dicermati. Setelah dicermati juga mesti harus menilai dengan objektif. Nanti akan muncul, orang ini mempunyai integritas tidak ya? Orang ini mempunyai atau tidak itu akan nampak. Orang ini jujur, orang ini belum jujur, orang ini sangat tidak jujur, itu bisa diketahui dengan kerjasama. Nah ini diperlukan waktu yang cukup dengan pelajaran dan kebijaksanaan tadi. Itu yang kedua. Kok ini kelihatannya digebut ya Bante? Iyalah kalau nggak gebut nanti waktunya nggak cukup ya. Kalau waktunya nggak cukup nanti tidak tuntas ya, nggak tuntas uraiannya. Sekarang yang ketiga Ibu Bapak, walaupun pada umumnya orang itu tidak mengharapkan, nggak mengharapkan apa Bante? Masalah. Tidak mengharapkan apa? Musibah. Tidak mengharapkan persoalan. Coba kalau tanya kepada setiap orang, nggak mungkin. Maulah Bu, Pak, Anda kita mendapatkan masalah? Nggak mau. Maukah kita mendapatkan musibah? Enggak mau. Enggak mau. Tetapi ada dua hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, kalau karma buruk kita itu berbuah, itu bisa bentuknya masalah. Bisa bentuknya itu salah satunya musibah. Satu. Kalau karma buruk kita itu berbuah. Nah itu sudah masa lalu yang kita lakukan itu tidak bisa kita untuk jangan sampai itu seperti kayak anak panah yang sudah terlepas. Itu enggak bisa kita stop anak panah. Kecuali kalau itu main film, anak panah yang kita lepas kita kasih benang, lah itu lain lagi. Bisa stop balik, ya itu bisa, itu kan rekayasa kamera gitu. Tapi kalau hukum itu tidak mungkin bisa. Jadi masa lalu yang sudah kita lakukan sebagai sebab, cepat atau lambat itu akan berakibat atau berbuah. Kalau karma buruk masa lalu itu berbuah, maka apa? Bisa juga masalah, bisa juga musibah dan lain sebagainya. Itu bisa dipahami sebagai karma buruk masa lalu. Yang kedua, cara memahami di mana kita ini berada di dunia. Di dunia itu tidak mungkin bisa terlepas daripada kondisinya. Kalau enggak untung, ya rugi. Maka Sang Buddha itu mengajarkan UPK. UPK itu apa Bante? Keseimbangan, keselarasan. Supaya apa? Supaya tidak terombang-ambing kondisi kita di dunia. Ketika untung itu mesti harus dikelola. Untuk apa? Untuk ketika kalau tidak untung. Karena di dunia itu ada dua itu. Nah ketika kita bisa mempunyai keseimbangan dalam kehidupan ini, maka keselarasan itu akan bisa kita dapatkan.
Nah, pemahamannya walaupun orang tidak mau dapat musibah, dapat kemalangan dan hal yang tidak baik, itu tetap akan kita dapatkan. Karena apa? Kondisi kita hidup di dunia. Nah, ini untuk mengetahui karakter orang dengan cara ketiga, Ibu Bapak. Orang itu bisa dilihat, diketahui, dikenali, dipahami, orang tersebut itu mempunyai ketabahan atau tidak. Itu ketika ada persoalan, ketika ada masalah, bahkan lebih jauh lagi ketika ada musibah yang tidak diharapkan loh ya itu, karena itu buah daripada karma buruk, karena itu wujud daripada apa? Resiko hidup di dunia. Tidak diharapkan tapi bisa juga datang kapanpun. Nah, di situ bisa untuk atau bisa menjadi metode mengetahui apa orang tersebut itu tabah atau belum tabah. Ketika ada kesulitan, ada persoalan, ada kemalangan, ada musibah itu. Tapi itu juga tidak cukup sekali dua kali. Kehidupan ini kan kesulitan kan tidak cukup sekali dua kali. Cuma masalahnya kesulitan itu berat, sedang, ringan. Ya itu kan bisa dialami berkali-kali itu. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang kuat. Nah itu bisa untuk mengetahui apa orang tersebut itu tabah atau orang tersebut masih belum tabah. Cirinya Ibu Bapak, orang yang tabah itu dia kalau ada kesulitan, ya orang yang tidak tabah dulu ya, orang yang tidak tabah itu kalau ada kesulitan dia langsung mengeluh. Aduh, karma saya apa ini? Apa tahun ini saya benar kata orang pintar itu saya lagi ciong berat gitu ya. Pokoknya segala keluhan itu ya keluar. Tatkala ada apa? Kalau ada kesulitan dalam kehidupannya itu dia rasakan. Dia mengeluh. Apakah mengeluh itu bisa menyelesaikan masalah? Tentu saja jawabannya tidak, itu hanya memenuhi emosi. Apakah emosi itu bisa terpenuhi? Enggak mungkin. Emosi itu keinginan. Keinginan itu tidak pernah terpenuhi. Ada istilah walaupun mempunyai gunung permata, lautan berlian. Coba permata sebesar gunung. Mempunyai ya berlian seluas di samudera. Tapi kalau bicara tentang keinginan, emosi itu tidak akan pernah puas. Terus menuntut. Emosi itu akan berulang kali. Ketika ada kesulitan, ada persoalan, ada kemalangan, bahkan yang tidak diharapkan ada musibah itu terjadi pada dirinya dalam kehidupannya, orang tersebut mengeluh, mencari kambing hitam, bahkan bisa untuk ya memukulin dirinya sendiri. Itu bisa disimpulkan sementara orang yang tidak tabah. Tapi kalau orang yang mendapatkan kesulitan, kemalangan, persoalan dalam hidupnya itu dialami, orang tersebut mau untuk mengerti di mana dia berada. Bu, di mana kita ini berada, Bu ya? Di wihara, di dunia, ya. Di wihara betul juga sih. Kita ini ada di wihara saat ini. Tapi lebih makro lagi, kita ini ada di dunia. Ketika ada kemalangan, ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, bahkan lebih serius daripada itu, cirinya orang yang tabah, dia langsung merenungkan dirinya di mana? Di dunia. Oh, menurut Sang Buddha di dunia itu memang demikian ini. Aku pernah belajar ada Atta Dhammaloka. Pengetahuan itu menuntun dirinya, mengingatkan pada dirinya, merenung ke dalam dirinya. Ketika ada kesulitan, ketika ada kemalangan, ketika bahkan lebih jauh daripada itu, dia tidak ngeluh. Tetapi dia mencoba untuk merenungkan di mana saya ini berada, saya ada di dunia. Ingat kepada ajaran Sang Buddha, Atta Dhammaloka. Atta itu 8, loka ini dunia. Dunia ini mempunyai 8 kondisi yang tadi salah satunya yang disebut tadi. Ya, untung dan rugi.
merenungkan itu. Karena merenungkan hal itu, maka dia tidak akan frustrasi dengan kesulitan itu. Ketabahan dia. Selain daripada hal itu, dia juga ingat kepada damai yang dipelajarinya. Yang datang pada diriku itu karmaku atau karmanya tetangga ya, gitu, merenungkan. Ya karmamu sendiri dong, gitu. Masa karma tetangga? Kalau kurang jelas lagi, yang ikut dengan saya itu bayangan saya atau bayangan tetangga? Ya bayangan saya sendiri dong. Nah ini masuk dalam perenungan. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut menjadi tabah tatkala ada kesulitan, ada kemalangan, bahkan lebih jauh daripada itu. Nah ini bisa diketahui, tentu saja ini memerlukan waktu, memerlukan kecermatan. Orang tersebut ketika mendapatkan kemalangan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan persoalan yang serius dalam kehidupan ini, selalu mencari kambing hitam atau dia menyelam akar daripada persoalan yang dia alami. Kalau dia terus mencari kambing hitam, Bante, itu orang yang tidak tabah. Karena kalau memang itu dicarikan juga tidak akan bisa selesai masalahnya. Hanya untuk memuaskan emosi yang tidak mungkin emosi itu bisa terpuaskan. Bukan untuk penyadaran diri. Cirinya orang yang karakternya tidak tabah, ketika ada kesulitan, ada masalah, dia menyakiti dirinya sendiri. Dia tidak merenung ke dalam dirinya, dia mencari kambing hitam. Itu orang yang lemah karakternya, tapi orang yang tabah adalah orang yang bisa merenungkan, oh ini resiko dalam kehidupan. Oh ini buah daripada karma yang masa-masa lalu yang saya lakukan. Karena tidak mungkin karma orang lain itu datang pada diriku. Yang datang pada diriku tidak lain adalah karmaku sendiri. Dengan merenungkan itu maka dirinya menjadi tabah. Sekarang yang keempat, terakhir. Karena kan ini kan Anguttara Nikaya bagian keempat ya, kelompok 4. Yang keempat ini bagaimana bisa mengetahui karakter orang itu bijaksana atau sebaliknya ya. Sebaliknya bijaksana itu bodoh ya, ini bijaksana atau belum bijaksana. Nah itu bisa diketahui ketika orang bertutur kata. Kalau ada sesuatu, orang itu menyejukkan kata-katanya atau itu membuat panik. Nah itu, kalau orang yang bijaksana itu tidak membuat panik, tetapi untuk menenangkan. Tidak menjadi kompor, tapi juga bisa menjadi pemadam. Nah, itu dari tutur katanya gitu ya. Tapi ini lagi-lagi Bu Bapak jangan terjebak sekali dua kali, itu memang diperlukan waktu yang cukup. Nah, itu memang dia dibuat-buat atau tidak dibuat-buat katanya atau memang itu kenyataannya. Nah ini nanti bisa teruji. Nah itu kata-katanya itu menyejukkan atau kata-katanya itu memang memanaskan dalam suasana keadaan yang tidak memang baik-baik amat dunia ini ya. Jadi kalau kata-kata itu bisa untuk mengukur tingkat kebijaksanaan orang, tapi tidak cuma sekali dua kali, itu perlu waktu yang cukup. Perlu juga pencermatan sehingga nanti bisa diketahui, oh ini orang bijaksana. Walaupun sudah serius sakitnya, nengok temannya, bisa saudaranya, bisa ditanyain sakitnya ini apa gitu. Oh sakitnya diceritakan ini, ya ini sakitnya sudah serius. Malah langsung ditambah, kemarin teman saya di Singapura sakitnya begini, cuma 3 hari loh. Wah. Lah itu kan enggak menyejukkan orang gitu loh. Seharusnya bagaimana gitu loh. Seharusnya ya walaupun penyakitnya serius, kematian itu kan urusan karmanya sendiri ya. Kalau tetangga kita, teman kita kan urusan yang di atas sana gitu. Jadi bagaimana kata-kata orang bijaksana itu ketika ada dalam keadaan seperti itu. Ya kita ada segmen kita masing-masing. Kita itu segmennya adalah
merawat, khususnya anak-anaknya, mendoakan. Semoga dengan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, karma daripada si pasien itu berbuah mendapatkan kesembuhan. Walaupun tidak mungkin kata-kata begitu langsung sembuh, rumah sakit kosong nanti ya. Kalau kata-kata begitu langsung bisa sembuh. Kan semua tergantung kepada karmanya sendiri. Tapi dengan kata-kata seperti itu, kan yang ya jaga, yang rawat keluarganya itu kan tidak malah semakin, apalagi kalau itu orang sudah tua umur 90 tahun, misal sakitnya sudah 40 tahun ya kata-kata gitu mungkin kurang ngempek ya. Umurnya 90 tahun Bu, sakitnya sudah 40 tahun ya misalnya. Waduh, Bante panjang umur tapi sakitnya panjang juga. Tapi kalau itu anak tunggal, masih lagi berkembangnya anak tersebut, sakitnya serius, lantas kata-kata, kemarin 3 hari loh teman saya walaupun dirawat di Singapura gitu, waduh. Nah ini kan nggak bijak itu kata-kata itu. Nah, misalnya walaupun dia mempunyai pengetahuan di bidang itu, seyogianya kata-kata itu disimpan dulu. Jangan sampai itu membuat keluarga semakin ya gelisah dan sedih. Jadi yang keempat Ibu Bapak, bisa untuk mengetahui orang itu bijaksana atau tidak itu dari tutur katanya. Dia mengatakan hal yang baik dan bermanfaat, atau kata-katanya itu sebaliknya. Hal yang baik dan bermanfaat itu adalah kata-katanya mengandung makna. Nah, ada kebaikan dan manfaatnya. Kalau diucapkannya, jangan-jangan cuma sekedar mengucapkan, tidak ada makna daripada kata-kata itu, tidak berdampak kepada kebajikan dan kemanfaatan. Nah, itu bisa untuk mengukur. Ini orang bijaksana. Nah, ini mesti dengan waktu yang panjang, dengan penelitian yang sungguh-sungguh, pencermatan maksudnya, dan juga dengan objektivitas untuk penilaian. Sehingga nanti bisa muncul orang tersebut ini dikatakan bijaksana dari tutur katanya. Ya, ini ada 4 cara untuk mengenali karakter. Yang pertama, kumpul bersama, kebaikan itu bisa diketahui. Untuk kerjasama, kejujuran itu ya bisa diketahui. Ketika ada masalah, ada kemalangan, ketabahan itu bisa diketahui. Dan ketika tutur kata ini disampaikan membawa makna dan nilai, itu bisa diketahui orang tersebut adalah orang bijaksana. Bu, Bapak ini mengetahui karakter, baru mengetahui. Ya, mengetahui ini diharapkan supaya apa? Supaya mengetahui itu ketika kita berinteraksi, entah pasangan hidup Anda, entah anak dan keluarga Anda, entah digeser nanti di masyarakat, karena kita hidup ini kan berinteraksi itu, pasti berinteraksi. Supaya apa? Supaya tidak salah. Salah bagaimana Bante? Supaya tidak salah menempatkan diri. Enggak salah menempatkan diri bagaimana Bante? Kalau karakter ini diketahui, tadi ajaan saya kan untuk yang kedua apa? Bersikap. Kalau dia malas misalnya ya, Anda mengetahui dia malas. Dia itu nanti diartikan sendirilah ya, dia itu bisa pasangan hidup, dia itu bisa anak, dia itu bisa saudara, dia itu bisa teman. Ya, kalau dia malas, Anda rajin misalnya. Ini kalau Anda nggak bisa bersikap, Anda bisa dongkol loh. Dongkol. Kalau dongkol salah siapa? Salah dirinya sendiri. Nah ini pentingnya, mengetahui itu untuk bersikap. Supaya mengetahui memang dia nggak rajin. Dirimu, saya Bante rajin. Nah, tahu itu lantas bisa bersikap. Bersikap itu enggak nuntut. Nah, ketika mengetahui tidak melahirkan untuk bersikap dan bertindak ini, untuk menerima itu enggak mudah. Sedangkan puncaknya itu mengetahui karakter, bersikap ketika kita berinteraksi, bertindak seperlunya yang bisa kita lakukan. Misalnya punya teman atau tadi yang males, apa? Ya kita nganjurkan dong, itu tindakan tuh. Ayo dong, semangat gitu.
Enggak langsung dikatakan, kamu ini males, rezeki jauh dari kamu, kalah dengan anak ayam loh. Nah, itu nanti orang bisa kesinggung loh ya, bisa kesinggung. Ayo dong semangat gitu kan, itu kan apa yang harus kita lakukan, bertindak itu bisa terukur gitu loh. Bersikap dan bertindak, supaya kita itu bisa bertindak yang terukur. Yang terukur itu ya tidak sampai menyakitin dia gitu loh. Kata-katanya juga baik, ayo dong semangat, karena tahu dia malas, Anda rajin. Ya dia tadi bisa diartikan sendiri loh ya, tergantung sesuaikan di lapangan lah nanti. Ya dia malas, Anda rajin, mengerti, menyikapi dan bertindak. Menganjurkan, memberi contoh, memberi apresiasi, sudah maksimal ini. Ya memberi pengetahuan, ya memotivasi, memberi contoh, mengapresiasi, sudah 4, sudah ideal itu. Apa yang sepatutnya Anda bertindak, Anda melakukan, sudah Anda lakukan. Tapi si malas tetap malas. Yang keempat, mesti bisa menerima. Ini pentingnya mengerti, menyikapi, bertindak, dan menerima. Ini mudah kita mengerti. Tetapi Ibu Bapak, ketika kita mendapatkan kasus seperti itu tadi, itu tidak semudah kita menghafal atau mengerti ini. Apalagi kalau ada ikatan darah, ikatan keluarga, ikatan emosional. Misalnya guru, misalnya kepada muridnya, tanggung jawabnya pada guru. Gurunya malas. Kok gurunya malas ya? Muridnya malas. Gurunya ngajarin supaya muridnya yang malas itu rajin. Sudah 4 hal itu tadi dilakukan. Gurunya menuntut, mengharapkan supaya muridnya rajin. Gurunya itu akan menderita. Nah ini tinggal geser sendiri, saya ngambil guru dengan murid ya. Itu bisa pasangan hidup. Bisa suami yang rajin, istrinya malas. Bisa istri yang rajin, suaminya malas. Atau bisa digeser. Anda harus bisa menerima. Kalau Anda nggak bisa menerima, itu berarti tidak mengerti karakter orang. Nggak bisa bersikap. Dan nggak bisa bertindak yang terukur karena tidak bisa menerima. Wujudnya nggak bisa menerima, ada catatan di dalam hati. Yang bikin kesel sudah tidurnya lelap, yang kesel masih kelap-kelip, dasar kamu sih males gitu. Nah bisa jadi itu, karena apa itu nggak bisa menerima. Itu wujud daripada catatan hati, itu yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Orang lain bisa kita jawab secara diplomatis. Oh enggak apa-apa Cik, kok ini semua sudah karma saya. Kalau enggak karma saya enggak akan terjadi pada diri saya. Waduh indah sekali itu ya jawabannya. Tapi kan hati kesel ini kan enggak bisa dibohongin. Nah, jadi mesti setelah mengetahui karakter, entah itu pasangan hidup, entah itu anak, entah itu saudara, entah itu keluarga, ibu bapak, kita hendaknya harus bisa menerima, jangan menuntut ingin mengubah. Kalau kita ingin mengubah, Anda akan yang pertama menderita. Karena apa? Sering saya katakan itu guyonan, Bu di rumah ada kucing Bu? Minimal kalau nggak ada kucing, tahu lihat kucing? Ya kalau nggak ada kucing di rumah, pernahlah melihat kucing. Kucing itu bunyinya gimana? Meong, kan begitu kan? Jangan berharap ibu itu, kucing itu kukuruyuk, gitu loh. Itu karakter kucing dengan karakter ayam. Beda bukan? Beda. Ini contoh sederhana, itu sering terjadi. Anak mengharapkan karakter orang tuanya berubah, orang tua mengharapkan karakter anaknya berubah seperti apa yang dia harapkan. Kelihatannya ini logis karena itu kan keluarga. Bukan hanya berharap, dia berusaha semaksimal mungkin. Itu sama dengan di rumah kalau ada kucing, ajari kukuruyuk gitu loh. Coba di rumah. Anda bisa mengajari itu, bisa. Kucing, kukuruyuk gitu. Ya, kucing Anda ajari gitu, Anda bisa ngajari itu. Tapi masalahnya kucing itu bisa enggak kukuruyuk? Enggak bisa. Itu sama dengan kalau kita sudah mengenal karakter orang dekat Anda ingin mengharapkan itu seperti Anda harapkan. Maka mengerti, menyikapi, bertindak yang terukur, hendaknya bisa menerima. Mesti bisa menerima apa adanya.
Kalau nggak bisa menerima apa adanya, pasti akan kesel, jengkel, marah, menderita. Itu kesalahannya, bukan televisi Anda gitu loh. Bukan siaran dari sana, yang salah itu televisi Anda gitu zaman dulu gitu ya. Kesalahannya ada pada diri kita sendiri. Nah inilah Ibu Bapak, pada kesempatan Dhammadesana 19 April 2026 di Wihara Suwanadipa Bandar Lampung, saya mengajak Ibu Bapak untuk mengenal karakter. Setelah mengenal karakter, untuk ya bersikap, bertindak, dan bisa untuk menerima, agar kita tidak menderita tatkala kita berinteraksi dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, atau di lain sebagainya, supaya kita tidak menderita karena tuntutan kita sendiri, tapi kita bisa bahagia karena bisa mengerti dan menerima apa adanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas Dhammadesana yang telah disampaikan Yang Mulia Bante, semoga dapat menambah pengetahuan dan dapat kami laksanakan dalam praktek sehari-hari. Dimohon kepada Pak Supriyadi untuk mewakili umat melakukan Amisa Puja. Dilanjutkan dengan dana jubah kepada umat, disilakan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Api wadana silesa nijang udapajayino jataro dhammawadanti ayuwakno sugeng balang. Sadu, sadu, sadu. Dimohon umat tetap bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.